Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar siang hari ini? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Bung John LT di channel khusus yang menyajikan informasi, ulasan, dan analisa seputar sepak bola. Dan siang hari ini saya mau berikan beberapa informasi terkait dengan timnas kita yang tengah melakukan TC atau training camp di Stadion Madia Senayan, teman-teman. Dan info pertama, Kelvin Verdong, pemain naturalisasi kita yang tengah diproses kewarganegaraannya, sudah tiba di Indonesia tadi malam. Dan tadi pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat langsung diturunkan dan sudah berlatih bersama dengan timnas kita. Ini sesuatu yang baik, yang positif sekali teman-teman. Pertama, pemain ini saya lihat sangat bersemangat dan punya tekad, niat yang bulat sekali untuk bergabung dengan timnas kita. Maka dia walaupun hanya beristirahat beberapa jam karena menempuh perjalanan jauh dari Belanda ke Indonesia, tapi seolah-olah tidak merasa lelah. Bahkan dengan cuaca Indonesia yang panas seperti sekarang pun dia langsung turun dan berlatih dengan pemain-pemain yang lain. Luar biasa semangatnya pemain ini. Jadi teman-teman, kita tahu Kelvin Verdong ini adalah pemain keturunan. Dia memperoleh dari Indonesia dari bapaknya yang adalah orang Aceh Barat. Jadi orang Aceh pasti bangga nih punya pemain yang sebentar lagi akan membela timnas. Dan dia bermain di posisi belakang, di back sayap ya, di posisi yang sama dengan Shane Patinama dan Arhan Pratama. Jadi ini seru nih. Karena kedalaman skuad kita, khusus di posisi kiri, itu sudah sangat bagus dengan hadirnya 3 pemain ini, teman-teman. Jadi Coach STY bisa punya beberapa pilihan ya, tergantung strategi dan taktik yang akan diterapkan oleh Coach STY terhadap 3 pemain ini. Dan terhadap timnas, kapan dia akan turunkan Pratama, kapan dia turunkan Shane Patinama, atau kapan dia akan turunkan Kelvin Verdong. Karena Kelvin Verdong pun sedang dalam usia 27 tahun. Dibilang terlalu muda juga tidak, tua juga tidak, tapi usia yang pas sekali untuk seorang pemain sepak bola. Sudah matang dia bermainnya. Kalau teman-teman lihat berapa video dia di YouTube ketika dia bermain di klubnya dia, keren sekali permainnya teman-teman. Jadi luar biasa Kelvin Verdong ini. Berkasnya untuk proses naturalisasi bersama dengan satu pemain lainnya yaitu Jens Raven sedang diproses di DPR, dan besok hari Senin tanggal 3 Juni 2024 ini Komisi 3 DPR dan Komisi 10 akan rapat koordinasi untuk mempercepat proses naturalisasinya. Dan kita tahu tahapan proses naturalisasi ini kan tidak sebentar juga karena ada berapa proses ya. Jadi DPR rapat dulu, berkas sudah sampai, DPR rapat lalu memutuskan, kemudian Ketua DPR-nya tanda tangan, diserahkan ke Presiden, lalu Presiden turunkan yang namanya SK atau Surat Keputusan Presiden. Kemudian pengambilan sumpah. Setelah pengambilan sumpah supaya dia menjadi WNI, barulah proses alih federasi. Jadi itu prosesnya teman-teman. Jadi prosesnya kalau dibilang lama ya tidak juga, dibilang cepat ya tidak juga. Tapi kalau berkaca dari proses naturalisasi yang dijalankan oleh beberapa pemain timnas kita, katakan yang terbaru yaitu Ragnar Oratmangun dan Tom Haye, itu cukup cepat karena di leg pertama ketika lawan Vietnam waktu itu di Senayan, itu 2 pemain ini belum diturunkan karena sedang diproses. Berkasnya masuk ke DPR diproses dan cuma berapa hari kemudian, tidak sampai 1 minggu, ketika permainan timnas kita versus Vietnam di Maidin, Vietnam kala itu, mereka berdua sudah diturunkan. Artinya saya cukup optimis nih. Kinerja PSSI cukup bagus, kita cukup punya harapan bahwa Kelvin Verdong bisa akan diturunkan ketika timnas berhadapan dengan Filipina. Karena kalau dengan Irak terlalu mepet waktunya. Karena bicara dari tanggal 3 ke 6 terlalu dekat ya. Tidak mungkin. Kalau saya pikir boleh dibilang tidak ada peluang lah untuk berhadapan dengan Irak, Kelvin akan turun. Tapi ketika berhadapan dengan Filipina, saya cukup optimis pemain ini sudah bisa diturunkan. Kemudian info yang berikut adalah Coach STY
di tengah-tengah orang bertanya-tanya, ini kok kiper kita baru 2 orang, yaitu Hernando Ari dan Adi Satrio. Apakah Martin Paes bisa bermain atau tidak? Karena kita tahu proses Martin Paes ini masih berjalan di Komite Arbitrase Internasional atau Komite Arbitrase Olahraga Internasional. Sehingga sampai hari ini belum ada kejelasan kapan dia akan sepenuhnya bisa diperbolehkan untuk bermain dengan timnas kita. Maka sebagai antisipasinya, Coach STY memanggil Nadeo Argawinata. Ini kiper dari Borneo FC. Jadi harapannya dengan hadirnya Nadeo berarti sudah 3 kiper. Nah, itu sudah aman posisi kiper. Kemudian satu informasi juga terkait dengan Yance Sayuri, teman-teman. Kita tahu pemain ini di TC hari pertama kemarin sempat mengalami kejang ya di kaki. Ini cedera hamstring. Dan setelah dipelajari, dianalisa, diamati oleh tim medis atau tim dokter timnas, kemudian diputuskan bahwa Yance Sayuri tidak bisa bermain kali ini. Jadi Yance Sayuri dipulangkan ke klubnya PSM Makassar, teman-teman. Namun sebagai gantinya, STY memanggil satu nama yang mungkin sebagian teman-teman belum pernah dengar, yaitu Malik Rizaldi. Pemain ini adalah striker dari Madura United. Kita tahu Malik Rizaldi ini sudah mencatat kurang lebih 12 gol di Liga 1 musim ini, teman-teman. Jadi cukup subur, cukup bagus. Dan ini kesempatan pertama buat Malik Rizaldi untuk membuktikan bahwa dia layak dipanggil ke timnas. Maka pesan untuk Malik Rizaldi, jangan sia-siakan kesempatan, karena sekali dilirik oleh STY dan Anda bisa membuktikan bahwa Anda layak di timnas, maka pasti kesempatan berikut STY akan kembali memanggil. Karena kita tahu di lini depan ini pemain kita masih kurang ya, belum sebanyak pemain belakang atau pemain tengah yang sudah cukup banyak. Tapi di pemain depan ini yang kita masih cari, kita belum punya goal getter yang benar-benar bisa diandalkan. Jadi kita berharap Malik Rizaldi bisa membuktikan diri bahwa Anda layak untuk dipanggil ke timnas. Jadi teman-teman, itu informasi yang bisa saya bagikan siang hari ini. Terima kasih sudah menonton, sudah tekan tombol like dan subscribe juga. Anda pasti orang-orang baik sehingga bisa menekan tombol like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih untuk dukungan dari teman-teman semua. Dan selamat siang.